Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya pada teman-teman khususnya investor atau trader pemula ya. Pastikan dari teman-teman yang baru join atau baru memiliki akun saham ya, tentunya di Mira Aset Sekuritas, bingung nih, gimana sih Mas caranya memilih saham itu? Gimana sih Mas caranya men-screening saham itu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya screening saham untuk investor pemula ya. Jadi ini khusus untuk investor pemula yang benar-benar baru join atau benar-benar baru belajar saham. Nah, jadi di bursa itu kan ada total 800 perusahaan yang TBK ya. Jadi ada sekitar 800 dan kita kalau semisal mau memilih satu-satu secara manual, otomatis kan kita bingung kan. Kira-kira saham apa ya yang bagus buat kita beli besok? Kira-kira saham apa ya yang kita pilih secara fundamental, secara kinerja itu bagus? Kira-kira saham apa ya yang kita pilih itu dia sangat liquid kayak gitu. Pasti kan dari teman-teman yang masih belajar atau masih pemula kan bingung. Kira-kira saham apa sih yang cocok buat saya? Nah, di video kali ini akan saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan hal tersebut. Jadi, untuk teman-teman yang nggak tahu beli saham apa, itu saran saya yang buat investor pemula itu beli dua indeks aja. Jadi dua list indeks yang teman-teman harus pahami, yang teman-teman harus list di watchlist teman-teman ya. Yang pertama adalah indeks LQ45. Yang kedua itu adalah indeks IDX 30. Nah, apa sih Mas indeks itu? Jadi indeks itu adalah parameter atau tolak ukur yang kita lihat berdasarkan averaging atau rata-rata di sebuah suatu saham. Jadi LQ45 itu adalah 45 saham yang paling liquid di bursa. Makanya namanya disebut sebagai LQ45. Nah, 45 saham yang liquid tersebut disortir bursa berdasarkan 6 bulan terakhir, teman-teman. Jadi setiap 6 bulan terakhir itu selalu ada review dari pihak bursa. Ini kira-kira saham ini bisa masuk LQ45 apa enggak ya. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ada yang masuk di LQ45, ada yang dikeluarin di LQ45, seperti itu. Nah, LQ45 ini pengukurannya adalah berdasarkan aktivitas transaksi harian. Jadi saham-saham yang transaksinya paling sering 6 bulan terakhir, kemudian transaksinya paling liquid 6 bulan terakhir, nah itu akan dimasukkan ke LQ45. Nah, kemudian juga beberapa saham yang memiliki kinerja atau laporan keuangan yang bagus atau fundamental yang bagus, itu juga dimasukkan ke LQ45. Seperti itu. Namun, tidak semua saham yang ada di dalam LQ45 itu memiliki fundamental yang baik. Karena pertimbangannya adalah yang paling utama adalah likuiditas transaksi di bursa. Kayak gitu. Nah, apa sih Mas liquid itu? Nah, kita lihat ya di stock price. Contoh nih, misalnya katakanlah BBCA gitu. Nah, saham yang liquid itu biasanya volume transaksinya per hari lumayan tinggi. Kemudian value transaksinya biasanya puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Ya, jadi kalau dilihat di sini BBCA transaksinya mencapai 399 miliar. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah secara bid volume, secara over volume atau bid sama overnya, di sini rata-rata antrian bid sama overnya itu ramai. Atau di sini antrian bid sama overnya itu penuh. Nah, ini liquid. Jadi pertimbangannya yang dilihat seperti itu. Kenapa bisa masuk LQ45?
Nah, sedangkan kalau IDX 30 itu adalah parameter atau tolak ukur indeks yang merata-rata 30 saham ya. Jadi indeks 30 ini acuan dari 30 saham yang sudah disaring dari 800 saham di bursa. Jadi seperti itu ya, saya ulangi ya. Jadi LQ45 itu adalah 45 saham teraktif, terliquid yang ada di bursa dari 800 saham. Kalau IDX 30 disaring lagi jadi 30 saham dari 800 saham yang paling liquid di bursa, seperti itu. Nah, di IDX 30 ini ada tambahan. Jadi rata-rata hampir 90% ini fundamentalnya dipilih yang baik. Jadi kalau teman-teman yang investor pemula atau baru belajar, nggak ngerti nih kira-kira saham yang bagus, saham yang kinerjanya bagus itu perusahaan apa, nggak bisa baca laporan keuangan karena masih belajar, ya pilihannya cari saham di list IDX 30. Nah, kayak gitu. Jadi, saham yang masuk di IDX saham yang ada di LQ45 itu belum tentu di apa namanya di IDX 30 itu eh, ada. Jadi nggak semua LQ45 itu yang masuk di IDX 30 itu disaring masuk ke IDX 30 lagi gitu. Tapi rata-rata yang ada di IDX 30 itu pasti ada di LQ45. Seperti itu ya pengertiannya. Jadi di IDX 30 ini disaring lebih kecil lagi. Disaring berdasarkan likuiditas, kemudian disaring berdasarkan kinerja, laporan keuangan, fundamental, kemudian disaring dari kapitalisasi pasar atau market cap. Ya, jadi apa sih Mas kapitalisasi pasar itu? Jadi kapitalisasi pasar itu adalah harga saham dikali jumlah saham beredar. Jadi akhirnya ketemu dengan kapitalisasi pasar. Jadi kapitalisasi pasar itu kayak bobot suatu saham di bursa seperti itu. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar, itu semakin bagus karena saham tersebut tidak mudah digoreng, tidak mudah dinaik turunkan, tidak mudah bergerak secara roller coaster. Nah, karena butuh duit yang banyak untuk menggerakkan suatu saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar kayak gitu. Ini kayak BCA ini kan market cap-nya sekitar 900 T ya ini. Nah, kemudian caranya gimana sih Mas melihat daftar list saham IDX 30 dan LQ45? Ya, jadi teman-teman bisa langsung masuk di aplikasi Hospisi Mira Aset, kemudian masuk di menu ranking, kemudian pilih kode 0103 market cap capitalization 200. Ini diklik aja. Nah, nanti akan muncul composite seperti ini atau IHSG. Nah, ini di sini langsung muncul saham yang beredar, kemudian di sini ada market cap. Nah, ini satuannya triliun ya. Jadi kalau BCA ini 915 T, BBRI 648 T, Goto 450 T. Nah, ini di sini bobot. Jadi BCA ini bobotnya 10%, BRI ini bobotnya 7%, Goto ini bobotnya 4,96%. Jadi dia Goto ini dia adalah nomor 3 ya market cap-nya. Jadi bobot ini sangat pengaruh ya dengan pergerakan IHSG. Nah, terutama di saham BBCA, BBRI, Goto. Jadi kalau ketiga saham teratas ini dia turun 1% aja atau turun 2%, ini IHSG akan turun signifikan nih. Nah, kita lihat sekarang IHSG ya. Nah, ini hari ini turun 59 poin atau 0,84%. Ya, penyebabnya karena memang saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar seperti BBCA, BBRI, kemudian Telkom dan lain sebagainya ini turun. Ya. Nah, ini yang nyebabin IHSG hari ini ngedrop. Nah, cara melihat daftar list LQ45 dan IDX 30, teman-teman masuk di menu ini, terus klik kodenya 012 LQ45. Nah, di sini udah muncul ya. Nah,
Nah, di sini kenapa BBCA bobotnya jadi berubah 16%? Karena LQ45 ini cuman terdiri dari 45 saham aja gitu ya. Jadi di sini ada BBCA, BBRI, Goto. Loh Mas, Goto perusahaannya masih rugi, rugi triliunan, kok bisa masuk LQ45? Nah, kembali ke statement saya yang di awal tadi ya. Jadi LQ45 ini hanya saham-saham yang paling liquid di bursa selama 6 bulan terakhir dan saham-saham yang memiliki atau memiliki reputasi yang baik. Nah, namun nggak semua yang ada di LQ45 ini saham-saham yang memiliki reputasi yang baik atau saham-saham yang sudah mapan seperti itu. Nah, di sini ada BMRI, ada Mandiri, ada Astra, ada Unilever, ada BNI, ada United Tractor, ada Indofood, ada Adaro Energy, Alfamart. Nah, Alfamart ini baru masuk teman-teman ke LQ45. Sebelumnya dia nggak masuk. Nah, ada SMGR, banyak ya. Jadi buat teman-teman investor pemula, ya fokusnya trading aja ke 45 saham ini. Saya kira lebih aman ya dibanding teman-teman cari info sana sini, trading di saham kecil-kecil, di saham-saham gorengan. Nah, itu sangat berisiko untuk teman-teman yang baru belajar saham. Ya, kemudian berikutnya adalah daftar list IDX 30. Ini lebih kecil lagi nih. Nah, ini kodenya 0021 IDX 30 diklik. Nah, ini ya. Jadi rata-rata saham yang masuk IDX 30 itu masuk LQ45 ya. Tapi di dalam LQ45 nggak semuanya ada IDX 30. Kenapa Mas? Karena di IDX 30 ini rata-rata saham yang memiliki kapitalisasi pasar besar, fundamental yang oke, kemudian yang paling liquid. Nah, diukur atau dievaluasi itu secara minor sama mayor. Minor itu selama 3 bulan, mayor itu selama 6 bulan terakhir. Nah, itu kalau IDX 30. Tapi kalau LQ45 itu dievaluasi 6 bulan sekali. Seperti itu. Otomatis di sini teman-teman tradingnya lebih lebih apa ya? Lebih bijak lah istilahnya. Kita pemilihan sahamnya yang bagus-bagus aja. Gitu sih teman-teman. Ya, dengan begini saya harapkan teman-teman yang baru belajar di saham atau investor pemula atau trader pemula di saham itu tradingnya lebih fokus, tradingnya lebih aman dan terhindar dari kerugian-kerugian seperti saham-saham gorengan. Seperti itu sih, ya. Nah, tapi semua informasi di sini saya cuman ini ya, apa namanya, disclaimer, cuman pertimbangan buat teman-teman aja sih. Nah, gitu aja. Oke ya, mungkin edukasi hari ini cukup segini aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Jangan lupa nyalain loncengnya agar video-video yang saya berikan bisa langsung keluar di notifikasi teman-teman semua. Nah, apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, teman-teman bisa langsung japri nomor WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Nah, atau teman-teman bisa langsung aja registrasi online. Nah, di bawah ini akan saya kasih link deskripsi bagaimana caranya registrasi online opening account di Mira Aset. 2-3 hari jadi. Nah, itu ya dari saya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.